Kisah Nabi Harun alaihi salam tidak dapat dipisahkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Keduanya adalah nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing Bani Israel ke jalan yang benar, menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun, serta mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan keteguhan iman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun merupakan keturunan Nabi Yakub. Dalam sejarah disebutkan bahwa ayah Nabi Harun bernama Imron. Nasabnya adalah Harun bin Imron bin Qohits bin Lawi bin Yakub. Nabi Harun dikenal sebagai sosok yang fasih berbicara, berkepribadian lembut, dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Harun atas kelebihannya dalam menyampaikan pesan dengan jelas, sehingga ia menjadi pendamping Nabi Musa dalam menyampaikan dakwah. Sejak kecil, Nabi Musa mengalami peristiwa yang mempengaruhi cara bicaranya. Ketika berada di hadapan Fir'aun, ia pernah diuji dengan pilihan antara bara api dan permata. Dengan izin Allah, Nabi Musa mengambil bara api dan memasukkannya ke dalam mulut sehingga lidahnya terbakar dan membuatnya kurang fasih berbicara. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Musa hanya merasa gugup ketika berbicara di hadapan orang banyak. Karena itulah, Nabi Musa memohon kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan pendamping dalam dakwah. Doa Nabi Musa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Toha ayat 29-35, di mana ia memohon agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, kekakuan lidahnya dilepaskan, dan Nabi Harun dijadikan pembantu serta penguat dalam menyampaikan risalah. Allah pun mengabulkan doa tersebut dan menetapkan Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa. Sebagai pendamping Nabi Musa, Nabi Harun memiliki peran penting dalam menghadapi Fir'aun dan membimbing Bani Israel. Dengan kefasihannya, Nabi Harun menjelaskan pesan-pesan Allah kepada kaum yang dikenal keras kepala dan sering membangkang. Perjuangan keduanya penuh dengan ujian, bukan hanya dari Fir'aun yang zalim, tetapi juga dari Bani Israel sendiri. Setelah berhasil menyeberangi Laut Merah dan selamat dari kejaran Fir'aun, Allah menaungi Bani Israel dengan awan sebagai pelindung dari terik matahari. Allah juga menurunkan makanan berupa mana dan salwa sebagai rizki bagi mereka. Meski telah menerima banyak nikmat, Bani Israel tetap menunjukkan sikap membangkang dan tidak bersyukur. Nabi Musa kemudian berjanji kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan sebuah kitab suci sebagai pedoman hidup. Untuk itu, Allah memerintahkan Nabi Musa berpuasa selama 30 hari, kemudian menyempurnakannya menjadi 40 hari sebelum bermunajat di Bukit Tur Sina. Selama Nabi Musa pergi, kepemimpinan sementara diserahkan kepada Nabi Harun. Namun di masa inilah muncul ujian besar. Seorang bernama Samiri menghasut Bani Israel dengan membuat patung anak lembu dari emas. Ia menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa patung itu adalah Tuhan yang patut disembah. Nabi Harun berusaha mencegah dan menasihati kaumnya agar tetap berada di jalan tauhid, tetapi mereka menolak dan mengancam akan mencelakainya. Nabi Harun memilih bersabar demi mencegah perpecahan yang lebih besar. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak lembu, ia sangat marah dan sedih. Ia melemparkan lembaran Taurat dan menegur Nabi Harun, namun Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha semampunya, tetapi khawatir akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah. Setelah mengetahui kebenaran, Nabi Musa memohon ampun kepada Allah dan menghukum Samiri. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa sebagian kaumnya ke Bukit Tur Sina guna memohon ampun atas dosa besar tersebut. Namun ujian demi ujian terus terjadi,
termasuk ketika mereka meminta melihat Allah secara langsung, hingga akhirnya ditimpa gempa sebagai peringatan. Bani Israel juga pernah diperintahkan memasuki tanah suci Palestina, tetapi mereka menolak karena takut menghadapi penduduknya. Akibat pembangkangan ini, Allah menghukum mereka dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Musa yang lain adalah menghidupkan orang mati, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Peristiwa ini seharusnya membuka hati mereka, tetapi kesombongan dan keras kepala masih mendominasi. Menjelang akhir hayat Nabi Harun, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa saat perpisahan telah dekat. Nabi Musa membawa Nabi Harun ke sebuah gunung sebagaimana diperintahkan. Di sanalah Nabi Harun wafat dengan tenang, disambut oleh para malaikat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sangat berduka kehilangan saudara, sahabat, dan pendamping setianya dalam perjuangan dakwah. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu halus yang menyelimuti perkemahan Bani Israel. Malam turun dengan dingin yang menggigit, namun kegelisahan di dada mereka jauh lebih menusuk daripada hawa padang pasir. Mereka adalah kaum yang baru saja diselamatkan, ditarik keluar dari belenggu Mesir, dari cambuk Fir'aun dan perbudakan bertahun-tahun. Namun keselamatan itu belum menjelma keyakinan yang kokoh. Jiwa mereka masih rapuh, iman mereka masih mencari-cari bentuk. Zaman itu adalah zaman jahiliyah hati, bukan sekadar ketiadaan ilmu, melainkan kegagalan mengenali Tuhan tanpa perantara rupa. Mereka telah melihat laut terbelah, menyaksikan tongkat menjadi ular, merasakan kemenangan tanpa pedang. Namun keajaiban yang besar tidak selalu melahirkan keimanan yang dewasa. Pada sebagian jiwa, ia hanya meninggalkan kekaguman sesaat, lalu menguap ketika ujian kesabaran datang. Bani Israel berjalan jauh, menapak tanah yang asing. Di setiap langkah, bayangan Mesir masih mengikuti mereka. Patung-patung berlapis emas, dewa-dewa berwajah hewan, ritual yang gemerlap. Kenangan itu menempel di benak seperti ukiran lama yang belum terhapus. Mereka mengenal kebebasan, tetapi belum memahami tauhid. Mereka mengenal keselamatan, tetapi belum mengenal penyerahan diri. Di tengah kaum itu, Nabi Musa alaihissalam berdiri sebagai pemimpin yang tegas, berapi-api, lantang, dan tak gentar menegur. Lidahnya membawa perintah, suaranya mengguncangkan keraguan. Namun, Musa juga manusia yang harus taat pada perintah Tuhan. Ketika panggilan itu datang, untuk naik ke Gunung Sinai, bermunajat, menerima wahyu, ia tahu bahwa perpisahan sementara ini akan menjadi ujian, bukan hanya bagi kaumnya, tetapi juga bagi saudaranya, Nabi Harun alaihissalam. Harun berbeda dari Musa. Ia lembut, tutur katanya halus, lebih fasih merangkul daripada memukul. Ia adalah penenang di antara badai, bukan petir yang menyambar. Musa menyerahkan kepemimpinan sementara kepadanya dengan amanah yang berat, menjaga tauhid kaum yang baru keluar dari jahiliyah rupa. Amanah itu laksana bara di telapak tangan. Jika digenggam terlalu keras, melukai. Jika dilepas, membakar yang lain. Hari-hari berlalu setelah kepergian Musa. Matahari terbit dan tenggelam, malam datang membawa bisikan. "Mengapa Musa begitu lama?" tanya sebagian. "Apakah ia akan kembali?" tanya yang lain. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu tumbuh menjadi kegelisahan, lalu menjelma kecurigaan. Jiwa yang rapuh selalu mencari pegangan yang terlihat, sesuatu yang bisa disentuh dan dipuja. Di celah kegelisahan itulah jahiliyah bekerja. Ia tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan bujukan halus. Ia berbisik, Tuhan yang benar harus bisa dilihat. Ia menyusup lewat ingatan lama tentang berhala-berhala Mesir yang berkilau, tentang ritual yang meriah, tentang dewa-dewa yang seolah hadir di hadapan mata. Jahiliyah bukan sekadar masa lalu, ia adalah kecenderungan jiwa yang rindu pada simbol ketika kesabaran menipis. Nabi Harun melihat perubahan itu. Ia mendengar gumam di sudut perkemahan, melihat mata yang mulai mencari-cari selain Allah.
Dengan suara lembut, ia menasehati. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahwa wahyu sedang turun untuk menuntun hidup. Namun, nasihat yang lembut sering kalah oleh kegelisahan yang riuh. Kaum yang belum matang imannya lebih percaya pada apa yang tampak daripada janji yang menuntut sabar. Sementara itu, di antara barisan mereka ada jiwa yang gelap namun cerdas, Samiri. Ia mengamati, menghitung, menunggu. Ia memahami kelemahan kaumnya, ketergesaan, kekaguman pada emas, dan nostalgia pada simbol. Samiri tidak perlu menciptakan keinginan baru, ia hanya perlu membangunkan keinginan lama yang belum mati. Jahiliyah selalu punya wajah seperti itu, memanfaatkan celah, bukan memaksa pintu. Malam semakin sering diisi bisikan, siang semakin penuh gelisah. Kaum yang dulu bersorak saat laut terbelah, kini resah karena seorang nabi terlambat kembali. Seakan-akan iman mereka bergantung pada kehadiran fisik Musa, bukan pada Tuhan yang membelah laut. Inilah ironi besar Bani Israel, menyaksikan mukjizat, namun tergelincir oleh penantian. Pagi itu langit tampak pucat, seolah menahan cahaya matahari agar tidak terlalu menyilaukan bumi. Angin berhembus pelan dari arah timur, membawa aroma batu dan pasir yang dingin. Di tengah perkemahan Bani Israel, Nabi Musa AS berdiri dengan wajah yang syarat tekad. Di matanya terpancar cahaya amanah, berat namun pasti. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal sebuah penantian yang akan menguji iman sebuah kaum. Allah telah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Panggilan itu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan pertemuan suci antara seorang nabi dan wahyu. Musa tahu, apa yang akan ia terima di sana adalah petunjuk hidup bagi Bani Israel, Taurat, hukum yang akan menata langkah mereka sebagai umat yang merdeka. Namun setiap pertemuan dengan Tuhan selalu menuntut pengorbanan, dan pengorbanan itu kali ini adalah perpisahan. Musa memandang kaumnya satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang pernah bersujud syukur di tepi Laut Merah, tetapi juga wajah-wajah yang mudah diliputi keluh kesah. Ia mengenal mereka, kaum yang keras hati namun cepat kagum, berani berharap namun mudah goyah. Ia sadar, meninggalkan mereka dalam waktu lama bukan perkara ringan. Karena itu, Musa memanggil saudaranya. Nabi Harun AS melangkah maju. Tubuhnya tenang, wajahnya memancarkan kelembutan. Musa menggenggam lengannya dengan erat, seolah hendak memindahkan sebagian beban di dadanya. "Wahai saudaraku," kata Musa dengan suara yang berat namun penuh kepercayaan. "Gantikanlah aku di tengah kaumku. Perbaikilah mereka dan jangan ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Kalimat itu bukan sekadar pesan, ia adalah amanah yang mengguncang. Harun mengangguk, memahami betul arti tanggung jawab itu. Ia tahu, menjaga Bani Israel lebih sulit daripada memimpin pasukan di medan perang. Musuh mereka bukan pedang, melainkan keraguan. Bukan benteng, melainkan hati yang belum kokoh. Ketika Musa berpaling dan mulai melangkah menuju Gunung Sinai, sebagian Bani Israel mengiringinya dengan pandang penuh harap. Mereka melihat punggung Nabi mereka menjauh, menjadi kecil, lalu hilang di balik lekuk-lekuk bebatuan. Pada saat itulah, sesuatu berubah di udara. Seakan ada ruang kosong yang terbuka, ruang yang akan segera diisi oleh kegelisahan. Hari pertama berlalu tanpa gejolak. Kaum masih menunggu dengan sabar. Mereka berkata, Musa akan segera kembali. Hari kedua, ketiga, hingga 10 hari, penantian mulai terasa panjang. Setiap malam, api unggun menyala, dan di sekelilingnya orang-orang bercakap. Pertanyaan-pertanyaan kecil muncul, lalu beranak pinak. Mengapa begitu lama? Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Nabi Harun berusaha menenangkan. Ia mengingatkan bahwa wahyu membutuhkan waktu, bahwa pertemuan dengan Tuhan bukan perkara singkat. Ia menasihati dengan lembut, memeluk kegelisahan kaumnya dengan kata-kata. Namun waktu adalah ujian yang paling kejam bagi jiwa yang belum sabar.
Ketika jawaban tidak segera datang, manusia sering menciptakan jawabannya sendiri. Di Gunung Sinai, Musa bermunajat. Ia menanggalkan dunia, menyendiri, tenggelam dalam doa dan kepatuhan. Gunung itu sunyi, hanya batu dan langit menjadi saksi. Musa berpuasa, bersujud, dan berbicara dengan Tuhannya. Hari-hari berlalu, dan Allah menambah masa pertemuan itu. Dari 10 hari menjadi 40 hari. Bagi Musa itu adalah karunia. Bagi kaumnya, tanpa mereka sadari, itu menjadi sumber keguncangan. Di perkemahan, kesabaran mulai menipis. Sebagian berkata, Musa telah pergi terlalu lama. Sebagian lain berbisik lebih tajam. Mungkin ia tidak akan kembali. Kata-kata itu menyebar seperti api kecil yang ditiup angin. Tidak semua orang mempercayainya. Tetapi cukup banyak yang mulai ragu. Dan keraguan, sekali tumbuh, jarang tinggal sendirian. Nabi Harun mendengar bisikan-bisikan itu. Hatinya gelisah, namun ia tetap berdiri di hadapan kaum, mengajak mereka sholat, mengingatkan janji Allah. Ia tahu bersikap terlalu keras bisa memecah mereka, sementara terlalu lembut bisa dianggap kelemahan. Disitulah dilema kepemimpinannya, menjaga persatuan tanpa mengorbankan kebenaran. Sementara itu, Samiri memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana penantian menggerogoti iman, bagaimana kata menunggu berubah menjadi mencari pengganti. Ia tidak tergesa-gesa, ia tahu waktu sedang bekerja untuknya. Jahiliyah tidak pernah terburu-buru. Ia menunggu saat yang tepat ketika hati manusia lebih lelah daripada akal mereka. Hari demi hari, Gunung Sinai tetap sunyi dari kabar. Bani Israel mulai merindukan sesuatu yang bisa mereka lihat, sesuatu yang bisa menjawab kecemasan mereka secara instan. Mereka lupa bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang terikat oleh waktu manusia. Mereka lupa bahwa Musa tidak pergi untuk meninggalkan mereka, melainkan untuk membawa pulang cahaya hukum. Hari-hari terus bergulir seperti pasir yang meluncur di antara jari. Tidak terasa, penantian Bani Israel telah melampaui batas kesabaran kebanyakan dari mereka. Musa AS belum juga kembali dari Gunung Sinai, dan keheningan itu kini menjelma ruang kosong yang menganga. Kekosongan itulah yang paling berbahaya dalam sejarah manusia, ketika kepemimpinan yang ditunggu terlalu lama dan iman tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Pada mulanya, mereka hanya bertanya. Pertanyaan itu terdengar wajar, bahkan manusiawi. Namun pertanyaan yang terus diulang tanpa jawaban sering berubah menjadi kecurigaan. Mengapa Musa begitu lama? Apakah ia masih hidup? Apakah Tuhan masih bersama kita? Setiap kalimat itu jatuh ke tanah hati yang belum kering dari jahiliyah, lalu tumbuh menjadi ilalang keraguan. Nabi Harun AS merasakan tekanan itu semakin berat. Ia memimpin sholat, menyampaikan nasihat, mengulang kisah-kisah pertolongan Allah di masa lalu. Dengan suara yang lembut, ia mengajak kaumnya mengingat laut yang terbelah, awan yang menaungi, dan makanan yang diturunkan dari langit. Namun ingatan tentang mukjizat sering kalah oleh kegelisahan akan masa depan. Apa yang telah berlalu terasa jauh, sementara penantian hari ini terasa begitu dekat dan menyakitkan. Di sela-sela kegelisahan itulah Samiri mulai bergerak. Ia tidak berdiri di tengah-tengah perkemahan menyerukan kesesatan secara terang-terangan. Ia terlalu cerdas untuk itu. Samiri memilih sudut-sudut sepi, percakapan kecil, dan bisikan yang tampak masuk akal. Ia mendekati mereka yang paling gelisah, paling rindu kepastian. "Apakah kalian tidak lelah menunggu?" katanya suatu malam dengan nada bersahabat. "Kita adalah kaum yang telah diselamatkan. Mengapa kita dibiarkan tanpa pegangan?" Kata-kata itu tidak mengajak menyembah selain Allah secara langsung. Ia hanya menanamkan satu benih, bahwa menunggu tanpa simbol adalah penderitaan yang tidak perlu. Samiri tahu betul luka kolektif kaumnya. Ia tahu mereka lama hidup di bawah bayang-bayang Mesir, di mana Tuhan-Tuhan memiliki rupa dan ritual. Ia tahu bahwa sebagian dari mereka masih merasa hampa beribadah kepada Tuhan yang tak terlihat. Maka ia mengingatkan masa lalu, bukan untuk mengutuknya, tetapi untuk membungkusnya dengan nostalgia. "Bukankah di Mesir kita punya sesuatu yang bisa kita lihat?" katanya. "Bukankah itu membuat hati tenang?" Kata-kata itu bekerja perlahan, namun pasti. Beberapa orang mulai mengangguk.
Mereka tidak merasa sedang meninggalkan Allah, mereka hanya merasa sedang mencari pengingatnya. Inilah tipu daya terbesar jahiliyah, mengubah kesyirikan menjadi seolah-olah sarana ibadah, mengganti kepatuhan dengan simbol, kesabaran dengan kemudahan instan. Nabi Harun mendengar bisikan-bisikan itu semakin sering. Ia memanggil kaumnya, menegaskan kembali tauhid. Wahai kaumku, Tuhan kalian adalah yang Maha Pengasih. Musa tidak pergi meninggalkan kalian, jangan ikuti jalan kesesatan. Namun sebagian orang mulai memandangnya dengan tatapan berbeda, bukan lagi sebagai pemimpin, tetapi sebagai penghalang bagi kegelisahan mereka yang ingin segera reda. Kekosongan kepemimpinan Musa kini terasa nyata, bukan karena Harun lalai, melainkan karena sebagian kaum mengukur kepemimpinan dengan ketegasan suara, bukan dengan kebenaran pesan. Mereka merindukan figur yang kuat dan spektakuler, bukan nasihat yang menuntut sabar. Di saat itulah Samiri menawarkan dirinya sebagai penjawab keresahan, meski bukan sebagai pemimpin resmi. Ia berkata, "Aku hanya ingin membantu. Kita membutuhkan sesuatu yang menyatukan hati." Kalimat itu terdengar mulia, bahkan tulus, namun di baliknya tersimpan niat yang rusak. Samiri memanfaatkan fakta bahwa iman yang belum matang mudah mengira kebersamaan sebagai kebenaran. Selama semua sepakat, mereka merasa aman, meski arah yang ditempuh salah. Hari demi hari, percakapan tentang sesuatu yang bisa menjadi pegangan semakin sering terdengar. Mereka belum menyebutnya berhala, apalagi Tuhan. Mereka menyebutnya pengingat, simbol, wakil. Bahasa menjadi alat paling berbahaya dalam kesesatan. Ia memperhalus yang haram, memuliakan yang batil. Nabi Harun semakin terjepit. Jika ia melarang dengan keras, ia khawatir kaum akan terpecah bahkan saling bermusuhan. Jika ia membiarkan percakapan itu berlangsung, ia takut api kesesatan membesar. Ia berdiri di antara dua keburukan, memilih yang paling sedikit mudaratnya. Disitulah ujian seorang nabi, ketika kebenaran harus disampaikan kepada hati yang sedang menutup diri. Pagi datang dengan wajah yang muram. Matahari terbit perlahan, seakan enggan menyaksikan apa yang sedang bergolak di tengah perkemahan Bani Israel. Udara terasa berat, bukan oleh panas gurun, melainkan oleh ketegangan yang tak terucap. Nabi Harun AS berdiri di hadapan kaumnya, merasakan beban yang semakin menekan dadanya. Ia tahu, badai itu kini berada tepat di hadapannya. Bukan lagi berupa bisikan, melainkan tuntutan yang mulai terang-terangan. Kaum itu berkumpul, sebagian dengan wajah gusar, sebagian dengan sorot mata yang penuh harap palsu. Mereka tidak lagi sekedar bertanya tentang Musa. Kini mereka datang membawa permintaan. "Wahai Harun," kata salah seorang dengan suara lantang, "buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana sesembahan yang dimiliki kaum lain." Kalimat itu meluncur seperti anak panah, menancap di jantung tauhid. Harun terdiam sejenak. Dalam diamnya bergolak doa dan kekhawatiran. Ia memandang mereka, kaum yang telah diselamatkan Allah, namun kini meminta jalan kembali ke jahiliyah. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Wahai kaumku, sungguh kalian sedang diuji. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku dan taatilah perintahku." Kata-kata itu bukan sekedar penolakan. Ia adalah seruan kembali ke fitrah. Namun jawaban itu tidak memuaskan mereka. Sebagian wajah mengeras, sebagian suara meninggi. "Kami tidak akan berhenti," kata mereka, "hingga Musa kembali." Ancaman itu halus namun nyata. Mereka tidak mengangkat senjata, tetapi kata-kata mereka sudah cukup untuk menandai pembangkangan. Harun merasakan betapa rapuhnya persatuan kaum ini. Satu langkah keras bisa memecahkannya menjadi pertikaian yang berdarah. Tekanan semakin menjadi. Kaum yang gelisah itu mulai memandang Harun sebagai penghalang, bukan pelindung. Mereka menganggap kelembutannya sebagai kelemahan. Padahal, di balik kelembutan itu ada ketakutan besar. Ketakutan bahwa perpecahan akan menghapus sisa iman yang masih bertahan. Harun memahami satu kenyataan pahit. Tidak semua kebenaran dapat ditegakkan dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan itu, Samiri berdiri di pinggir kerumunan. Ia tidak banyak bicara, namun senyumnya samar. Ia tahu, semakin keras tekanan kepada Harun,
semakin sempit ruang geraknya. Samiri memanfaatkan situasi dengan cermat, membiarkan kaum itu sendiri yang mendesak sehingga kesesatan tampak sebagai keinginan kolektif, bukan agenda pribadi. Nabi Harun mencoba sekali lagi. Ia mengingatkan tentang Musa, tentang perjanjian dengan Allah, tentang larangan menyembah selainnya. Ia berbicara tentang sabar sebagai bentuk iman tertinggi. Namun bagi hati yang diliputi kecemasan, sabar terdengar seperti penundaan yang menyakitkan. Mereka ingin jawaban cepat, pegangan yang bisa mereka lihat dan sentuh. Beberapa di antara mereka mulai bersuara lebih kasar. Nada ancaman muncul, meski belum terucap secara terang-terangan. Harun menyadari bahaya itu. Ia melihat potensi fitnah yang lebih besar. Pertumpahan darah, perpecahan total, hilangnya kendali. Dalam batinnya, ia berdoa agar Musa segera kembali, agar badai ini bisa diredam oleh ketegasan saudaranya. Harun berada di persimpangan yang sulit. Jika ia menolak dengan kekerasan, ia khawatir kaum akan berbalik melawannya, bahkan saling membunuh. Jika ia mundur selangkah untuk menenangkan situasi, ia beresiko membuka celah bagi kesesatan. Inilah ujian kepemimpinan yang jarang dipahami. Memilih antara dua keburukan demi mencegah keburukan yang lebih besar. Ketika tekanan semakin menyesakan dan suara kegelisahan kian riuh, Samiri tahu inilah saat yang ia tunggu. Ia tidak lagi sekadar membisikkan keraguan. Kini, ia mulai menawarkan jalan keluar. Jalan itu tampak terang, berkilau, dan meyakinkan. Padahal sesungguhnya ia adalah lorong gelap menuju kesesatan. Samiri berdiri di hadapan sebagian kaum dengan sikap seolah peduli. "Kita tidak meninggalkan Tuhan Musa," katanya dengan nada yang menenangkan. "Kita hanya membutuhkan sesuatu yang mengingatkan kita kepadanya. Sesuatu yang menyatukan hati agar kita tidak tercerai-berai." Bahasa yang ia pilih halus dan berbahaya. Ia tidak menyebut berhala, ia menyebut simbol. Ia tidak berkata menyembah, ia berkata mendekatkan. Kata-kata itu menemukan telinga yang siap menerima. Kaum yang letih oleh penantian mulai mengangguk. Mereka ingin percaya bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah kesalahan besar. Mereka ingin jalan pintas yang membebaskan dari gelisah tanpa harus menunggu Musa kembali. Dan Samiri dengan kecerdasannya memberi mereka pembenaran. Ia meminta perhiasan emas, anting-anting, kalung, gelang, harta yang mereka bawa dari Mesir, sisa masa lalu yang berkilau. Emas itu, kata Samiri, akan dijadikan sesuatu yang mulia. Sebagian menyerahkan dengan ragu, sebagian dengan semangat. Kilau emas menumpuk, memantulkan cahaya matahari seperti janji palsu. Tak seorang pun menyadari bahwa mereka sedang menyerahkan bukan hanya harta, tetapi juga ketaatan. Di kejauhan, Nabi Harun AS mendengar kabar itu. Hatinya tersentak. Ia mendatangi mereka, menegur dengan suara lembut namun tegas. "Wahai kaumku, Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku." Namun kata-kata itu tenggelam dalam hiruk-pikuk pesta. Mereka berkata, "Kami akan tetap seperti ini sampai Musa kembali." Pernyataan itu adalah penolakan terbuka, pembangkangan yang dibungkus penantian. Harun menyadari, jika ia memaksa dengan kekuatan, pertumpahan darah bisa terjadi. Kaum telah terbelah, antara yang tersisa imannya dan yang tenggelam dalam kesesatan. Ia memilih bertahan di tengah mereka, menjaga sisa-sisa yang masih mau mendengar sambil menunggu Musa kembali. Pilihan itu berat dan menyakitkan, namun ia lakukan demi mencegah keburukan yang lebih besar. Ketika anak lembu emas itu berdiri tegak di tengah perkemahan, kilauannya memantulkan cahaya matahari seperti api yang memikat mata. Emas yang dulu hanya perhiasan, kini menjelma pusat perhatian, dan dari pusat perhatian itu lahirlah penyembahan. Pada saat itulah kehancuran akhlak Bani Israel dimulai, perlahan namun pasti, seiring runtuhnya tauhid dari hati mereka. Mula-mula mereka hanya berkumpul, orang-orang berdiri mengelilingi patung itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur kagum. Mereka berkata, "Inilah sesembahan kita." Kata itu terasa ringan di lidah, seolah tidak membawa konsekuensi apapun. Namun di langit,
Kalimat itu menggema sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah. Dari satu kata, lahirlah sikap. Dari sikap, lahirlah perbuatan. Mereka mulai mempersembahkan korban. Hewan-hewan disembelih bukan atas nama Allah, melainkan untuk patung bisu yang tak mampu memberi mudarat atau manfaat. Darah mengalir di tanah, dan bersamanya mengalir pula rasa takut yang dulu menahan mereka dari kesesatan. Rasa takut kepada Allah digantikan oleh rasa aman palsu. Aman karena mengikuti mayoritas, aman karena tidak sendirian. Tarian pun dimulai. Laki-laki dan perempuan berbaur, menari mengelilingi anak lembu emas. Gerakan mereka semakin liar, diiringi sorak-sorai dan nyanyian. Kesopanan runtuh, batasan hilang. Akhlak yang seharusnya dijaga oleh iman, kini larut dalam euforia sesaat. Jahiliyah selalu bekerja seperti ini, meruntuhkan adab terlebih dahulu, lalu meneguhkan kesesatan. Nabi Harun AS menyaksikan semua itu dengan hati yang remuk. Ia melangkah mendekat, mengangkat suaranya agar terdengar di tengah keramaian. "Wahai kaumku," serunya, "sesungguhnya kalian telah diuji dengan ini. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih." Ia menasihati, mengingatkan, memohon. Namun suara seorang nabi yang lembut tak mampu menembus kebisingan pesta yang mengagungkan kebatilan. Sebagian kaum menoleh dengan kesal. "Cukuplah wahai Harun," kata mereka. "Kami akan tetap seperti ini sampai Musa kembali." Kalimat itu menjadi perisai bagi kesesatan mereka. Mereka mengira penundaan pertanggungjawaban akan membenarkan perbuatan. Mereka lupa bahwa setiap saat adalah milik Allah, dan setiap penyimpangan tercatat meski Musa belum kembali. Samiri berdiri di antara mereka dengan wajah puas. Ia tidak perlu lagi berbicara banyak. Kesesatan telah berjalan sendiri. Orang-orang saling menguatkan dalam kebatilan, dan kebatilan itu kini terasa manis. Inilah tahap paling berbahaya, ketika dosa tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perayaan. Akhlak Bani Israel runtuh bukan hanya dalam ritual, tetapi juga dalam sikap. Mereka menjadi kasar terhadap nasihat, sinis terhadap peringatan. Rasa hormat kepada Nabi melemah. Yang tersisa hanyalah kesetiaan pada simbol emas dan kebersamaan palsu. Hati yang seharusnya tunduk, kini dikuasai hawa nafsu yang dilegalkan oleh mayoritas. Nabi Harun menarik diri sejenak, bukan karena putus asa, tetapi karena menyadari batas pengaruhnya. Ia mengumpulkan orang-orang yang masih mau mendengar, menguatkan iman mereka, menjaga agar tidak semua tenggelam. Ia berdoa dalam diam, memohon agar Musa segera kembali, agar badai ini dihentikan oleh ketegasan yang lebih besar. Gunung Sinai berdiri kokoh dalam kesunyian ketika masa munajat itu berakhir. Nabi Musa AS turun dengan langkah yang berat, namun penuh cahaya, membawa amanah yang agung, Taurat, kalam Allah yang akan menuntun kaumnya keluar dari kegelapan menuju hukum dan keadilan. Di wajahnya terpancar kelelahan yang suci, kelelahan seorang hamba yang lama bersujud, lama berdoa, lama menanti perintah. Ia tidak tahu bahwa di bawah sana, di lembah yang sama, kaumnya telah jatuh ke dalam lubang kesesatan yang paling memalukan. Ketika Musa mendekat, suara-suara terdengar dari kejauhan. Bukan suara zikir, bukan lantunan doa. Itu adalah sorak-sorai, nyanyian, dan hiruk-pikuk yang asing bagi telinga kenabian. Setiap langkah Musa menuruni gunung memperjelas pemandangan yang akan segera mengguncang jiwanya. Dan ketika matanya menangkap kilau emas di tengah kerumunan, hatinya bergetar. Bukan oleh dingin gunung, melainkan oleh murka yang membara. Di hadapannya berdiri patung anak lembu emas. Kaumnya mengelilinginya, menari, bersujud dan berpesta. Musa terdiam sejenak, seakan waktu berhenti. Taurat yang ia bawa terasa semakin berat di tangannya. Inilah kaum yang diselamatkan Allah dengan mukjizat. Inilah umat yang baru saja berjanji setia. Dan kini, dalam waktu yang singkat, mereka menyembah benda mati yang dibuat dari perhiasan dunia. Murka Musa meledak.
Ia melemparkan loh-loh Taurat, bukan karena meremehkan wahyu, melainkan karena hatinya tak sanggup menahan kedahsyatan pengkhianatan itu. Batu-batu itu jatuh, pecah, menjadi saksi betapa rapuhnya janji manusia. Musa melangkah maju dengan langkah yang mengguncang, suaranya menggema di antara kerumunan. Pesta terhenti, tarian membeku. Wajah-wajah yang semula larut dalam euforia kini diliputi ketakutan. Tanpa ragu, Musa menghampiri patung itu. Dengan tangan yang dipenuhi kemarahan ilahi, ia menghancurkan anak lembu emas tersebut. Ia meleburkannya hingga tak tersisa bentuk, lalu menaburkan debunya ke dalam air. Air itu diperintahkan untuk diminum oleh mereka, agar kehinaan sembahan palsu itu masuk ke dalam tubuh mereka sendiri, sebagai pelajaran yang tak akan terlupa. Musa kemudian berbalik kepada Nabi Harun AS. Dengan suara yang keras, ia menegur saudaranya. "Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka sesat?" Teguran itu tajam, lahir dari rasa sakit seorang pemimpin yang melihat umatnya hancur. Harun menjawab dengan suara bergetar namun jujur, menjelaskan tekanan kaum, ancaman perpecahan, dan upayanya menasihati yang tak diindahkan. Musa mendengar, dan kemarahannya kepada Harun meredah, digantikan pemahaman akan beratnya ujian yang telah dilalui saudaranya. Musa kembali menghadapi kaumnya. Wajahnya muram, suaranya berat. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah, tentang perjanjian yang mereka khianati, tentang betapa dekatnya mereka dengan kebinasaan. Rasa malu dan takut mulai menyelinap ke dalam hati sebagian dari mereka. Euforia runtuh, digantikan penyesalan yang terlambat. Setelah kerumunan tercerai dan kilau emas anak lembu itu lenyap menjadi debu kehinaan, suasana perkemahan berubah sunyi. Sunyi yang berat, seakan bumi sendiri menundukkan kepala. Nabi Musa AS berdiri dengan dada naik turun. Amarahnya mulai meredah, digantikan luka yang lebih dalam. Luka seorang nabi yang melihat umatnya tergelincir begitu jauh dalam waktu yang singkat. Di hadapannya berdiri Nabi Harun AS. Wajah Harun pucat, matanya menyimpan kelelahan panjang yang tak terlihat sebelumnya. Ia bukan lelah oleh perjalanan, melainkan oleh hari-hari tekanan, ancaman, dan nasihat yang tak didengar. Di antara dua saudara itu, terhampar jarak emosional yang lahir dari peristiwa besar. Jarak yang harus dijembatani oleh kejujuran dan amanah kenabian. Musa memulai dengan suara yang masih bergetar. "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Mengapa engkau tidak mengikutiku? Apakah engkau telah durhaka terhadap perintahku?" Kata-kata itu tajam, namun bukan tanpa sebab. Musa berbicara sebagai pemimpin umat yang merasa amanahnya dikhianati oleh kaumnya sendiri. Harun menundukkan kepala sejenak. Ia tahu, ini adalah saat untuk berkata benar, bukan saat untuk membela diri secara emosional. Dengan suara yang lembut, hampir pecah oleh kesedihan, ia menjawab, "Wahai putra ibuku, jangan engkau pegang janggutku dan kepalaku. Aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak menjaga amanahku." Dalam kata-kata itu, tersimpan seluruh dilema kepemimpinannya. Harun tidak berkata bahwa ia setuju dengan kesesatan. Ia tidak berkata bahwa ia lemah iman. Ia berkata bahwa ia memilih mencegah kehancuran yang lebih besar. Ia melihat potensi pertumpahan darah, perpecahan yang bisa memusnahkan sisa iman yang masih ada. Dan ia memilih bertahan di tengah mereka, menjadi penahan, bukan pemicu. Musa terdiam. Amarahnya semakin luruh, digantikan pemahaman yang pahit. Ia menyadari bahwa ujian yang dihadapi Harun bukan ujian biasa. Harun memimpin kaum yang keras kepala, di saat pemimpin utamanya tidak hadir. Ia harus memilih antara ketegasan yang bisa memicu perang saudara, atau kesabaran yang berisiko membuka celah kesesatan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya selamat. Dalam keheningan itu, Musa berdoa. Doanya bukan hanya untuk kaumnya, tetapi juga untuk saudaranya. "Ya Tuhanku,
ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Doa itu adalah pengakuan bahwa para nabi pun menghadapi ujian yang berat, dan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keikhlasan dalam memilih yang paling benar di tengah keterbatasan. Dialog ini menjadi momen penjernihan sejarah, bahwa Nabi Harun AS tidak pernah membuat anak lembu emas, tidak pernah merestui penyembahannya. Ia adalah nabi yang terjepit oleh tekanan kolektif dan fitnah Samiri. Al-Quran menegaskan hal ini, memisahkan antara pemimpin yang diuji dan pelaku kesesatan yang sesungguhnya. Bagi Musa, dialog ini juga menjadi pelajaran kepemimpinan. Ia menyadari bahwa ketegasan yang ia miliki tidak selalu bisa diterapkan oleh semua orang dalam situasi yang sama. Harun memiliki pendekatan berbeda, bukan karena kelemahan iman, melainkan karena perbedaan peran dan kondisi. Kepemimpinan tidak satu wajah, dan amanah kenabian dapat diuji dengan cara yang beragam. Sementara itu, Bani Israel menyaksikan percakapan dua nabi itu dengan hati yang bergetar. Sebagian mulai memahami betapa besar kesalahan mereka. Mereka melihat bahwa bukan Harun yang gagal, melainkan merekalah yang menolak nasihat. Rasa malu dan penyesalan mulai menyebar, meski belum sepenuhnya berubah menjadi taubat. Setelah amarah mereda dan kebenaran mulai ditegakkan, kini tiba saatnya tabir dibuka. Bani Israel berdiri dalam diam yang mencekam, seakan menunggu vonis yang tak terelakkan. Anak lembu emas telah hancur, pesta telah berakhir, dan rasa malu menggantung di udara seperti debu yang belum sepenuhnya mengendap. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Siapakah dalang di balik kesesatan ini? Nabi Musa AS memandang kaumnya dengan tatapan yang menusuk. Ia tidak lagi berbicara dengan ledakan amarah, melainkan dengan ketegasan seorang hakim yang membawa kebenaran. Apa yang telah mendorong kalian melakukan ini? Tanyanya. Sebagian menunduk, sebagian terdiam, dan sebagian lain saling berpandangan, mencari wajah yang bisa dijadikan tempat berlindung. Namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Di tengah kerumunan itu Samiri berdiri. Wajahnya tenang, bahkan tampak pasrah. Ia tahu waktunya telah tiba. Musa memanggilnya mendekat. "Apakah urusanmu, wahai Samiri?" tanya Musa. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung tekanan yang besar, tekanan wahyu dan keadilan. Samiri menjawab dengan kejujuran yang terlambat. Ia mengakui perbuatannya, namun pengakuannya bukan taubat, melainkan pembenaran diri. Ia berkata bahwa ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain, bahwa ia mengambil sesuatu yang dianggapnya istimewa, lalu membentuk patung itu. Dalam ucapannya, masih tersisa kesombongan, seolah ia memiliki pengetahuan khusus yang membenarkan tindakannya. Musa mendengar dengan wajah muram. Ia tahu, kesesatan seringkali dibungkus klaim pemahaman lebih. Samiri bukan orang bodoh, ia adalah orang yang menyalahgunakan kecerdasannya. Ia memanfaatkan kebodohan kolektif, nostalgia jahiliyah, dan kelemahan iman kaumnya. Ia bukan sekedar pembuat patung, tetapi arsitek fitnah. Maka Musa menjatuhkan hukuman. Hukuman itu bukan hanya fisik, tetapi sosial dan moral. "Pergilah," kata Musa. "Sesungguhnya dalam hidupmu, engkau akan berkata, 'Jangan menyentuhku.'" Samiri diasingkan, dijauhkan dari masyarakat, hidup dalam kehinaan dan keterasingan. Ia kehilangan pengauh, kehilangan pengikut, kehilangan suara. Inilah balasan bagi orang yang memecah umat dengan tipu daya. Selain itu, Musa menegaskan bahwa patung yang dibuat Samiri tidak memiliki masa depan. Ia telah dihancurkan, dilebur, dan ditiadakan. Musa menutup segala kemungkinan bagi simbol kesesatan itu untuk bangkit kembali. Ia mengajarkan bahwa kebatilan tidak cukup dikritik, ia harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Bani Israel menyaksikan semua itu dengan hati yang bergetar. Kini mereka tahu, bukan Nabi Harun yang menyebabkan kesesatan, bukan pula Musa yang meninggalkan mereka tanpa arah. Pelakunya adalah Samiri, satu orang yang memanfaatkan celah namun mampu menjerumuskan banyak jiwa. Dari sini mereka belajar satu pelajaran pahit. Satu orang sesat, jika dibiarkan, bisa menghancurkan iman sebuah kaum.
rasa penyesalan mulai tumbuh. Sebagian menangis, sebagian memohon ampun. Mereka menyadari bahwa kesesatan itu bukan hanya kesalahan Samiri, tetapi juga kesalahan mereka yang mengikuti tanpa berpikir, yang lebih percaya pada kilau emas daripada janji Allah. Musa menegaskan bahwa setiap orang memikul jawab-jawab atas pilihannya, meski ada penyesat di hadapan mereka. Sunyi kembali menyelimuti perkemahan Bani Israel. Namun kali ini, sunyi itu bukan lagi kekosongan yang menyesakan, melainkan keheningan yang syarat penyesalan. Anak lembu emas telah tiada, Samiri telah diasingkan, dan pesta kesesatan telah berubah menjadi duka kolektif. Di wajah-wajah mereka terlukis kesadaran yang terlambat, bahwa mereka hampir menukar rahmat Allah dengan kilau dunia yang fana. Nabi Musa AS berdiri di hadapan kaumnya dengan sikap yang tegas namun penuh belas kasih. Ia tidak menutupi besarnya dosa yang telah terjadi. Kesyirikan adalah pengkhianatan terbesar, dan penyembahan anak lembu emas adalah noda yang tidak bisa dianggap ringan. Namun, Musa juga tahu, di balik dosa itu masih ada pintu taubat, selama penyesalan itu jujur dan ketaatan kembali ditegakkan. "Wahai kaumku," kata Musa dengan suara berat, "kalian telah menzolimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak lembu itu sebagai sesembahan, maka bertaubatlah kepada Tuhan kalian." Kalimat itu menggema, bukan sebagai vonis semata, melainkan sebagai undangan untuk kembali. Namun taubat kali ini bukan taubat ringan. Ia menuntut pengorbanan, pembersihan, dan hukuman yang adil sebagai penebus kesalahan besar. Allah menerima taubat mereka, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Hukuman diturunkan sebagai bentuk pensucian jiwa dan pelajaran bagi umat. Wabah penyakit menimpa mereka, peringatan keras bahwa dosa kolektif membawa dampak kolektif. Tangisan terdengar di perkemahan, doa-doa dipanjatkan dengan air mata. Kini mereka benar-benar merasakan rapuhnya manusia tanpa perlindungan Allah. Di tengah penderitaan itu, Nabi Musa tidak berpaling. Ia bersujud, memohon ampunan bagi kaumnya. Doanya penuh kerendahan hati, penuh rasa takut dan harap. Musa bersyafaat, memohon agar murka Allah tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Ia tahu, jika Allah berkehendak, satu kaum yang membangkang bisa lenyap tanpa sisa. Namun, rahmat Allah mendahului murkanya. Allah pun mengampuni mereka. Wabah itu berhenti, hukuman diangkat, dan kesempatan baru diberikan. Bani Israel selamat, tetapi tidak lagi sama. Luka batin itu akan selalu menjadi pengingat. Mereka telah belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa keselamatan tidak menjamin ketaatan, dan mujizat tidak otomatis melahirkan iman yang kokoh. Nabi Harun AS kembali berdiri di sisi Musa, memimpin kaum yang tersisa dengan kelembutan yang kini lebih didengar. Kaum mulai memahami bahwa nasihat yang dulu mereka abaikan adalah benteng yang seharusnya mereka jaga. Penyesalan itu mengubah sebagian hati, meski sejarah akan mencatat bahwa Bani Israel tetap menjadi kaum yang sering diuji dengan ketaatan. Waktu terus berjalan, namun jejak peristiwa itu tidak pernah benar-benar hilang. Anak lembu emas telah menjadi debu, Samiri telah tersingkir dari tengah kaum, dan luka-luka Bani Israel perlahan mengering. Akan tetapi, bekasnya tetap tertanam, bukan di tanah gurun, melainkan di ingatan dan jiwa. Dari peristiwa itulah lahir satu kesadaran yang pahit, bahwa jahiliyah tidak mati bersama zaman, ia hanya berganti rupa. Nabi Musa alaihissalam memimpin kaumnya melanjutkan perjalanan. Langkah-langkah mereka kini lebih berhati-hati, seolah setiap jejak di pasir mengingatkan mereka pada kesalahan yang pernah dilakukan. Musa tidak lagi sekadar membawa hukum, tetapi juga membawa kenangan. Kenangan tentang bagaimana satu kelengahan dapat menjerumuskan satu kaum. Taurat kini dibacakan dengan nada yang berbeda, bukan sekadar aturan, melainkan pagar agar mereka tidak terjatuh kembali. Di antara Bani Israel, ada yang berubah dengan tulus. Hati mereka melembut, doa mereka menjadi lebih dalam. Mereka menyadari bahwa iman bukan tentang apa yang terlihat, melainkan tentang siapa yang ditaati.
Namun ada pula yang hanya berubah di permukaan. Mereka patuh karena takut, bukan karena paham. Sejarah akan mencatat bahwa ujian ketaatan mereka belum berakhir, bahwa pelajaran dari anak lembu emas harus diulang dalam bentuk lain. Nabi Harun alaihissalam terus mendampingi Musa. Lembutnya kini tidak lagi dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai rahmat. Kaum mulai memahami bahwa nasihat yang pelan seringkali lebih menyelamatkan daripada amarah yang meledak. Harun mengajarkan satu hal yang tidak tertulis dalam hukum, menjaga hati agar tidak kembali rindu pada simbol ketika iman diuji oleh waktu. Di sisi lain, kisah Samiri hidup sebagai peringatan. Namanya menjadi sebutan bagi penyesat yang cerdas namun rusak niatnya. Ia mengajarkan bahwa kesesatan paling berbahaya bukan yang datang dari kebodohan, tetapi dari kecerdikan yang tidak tunduk pada wahyu. Samiri bukan nabi palsu yang mengaku membawa wahyu baru. Ia hanya memelintir kebenaran lama, lalu membungkusnya dengan estetika dan keajaiban. Dan justru karena itu, ia berhasil menipu banyak orang. Bab ini melampaui kisah Bani Israel. Ia menembus zaman, berbicara kepada setiap generasi. Setiap kali manusia lelah menunggu keadilan, mereka tergoda mencari simbol. Setiap kali iman terasa sunyi, mereka ingin sesuatu yang bisa disentuh. Dan setiap kali itu terjadi, anak lembu emas menemukan bentuk barunya, kadang berupa kekuasaan, kadang berupa harta, kadang berupa figur yang dipuja tanpa kritis. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang kesabaran. Musa naik ke gunung untuk menerima wahyu, dan penantian itu menuntut kepercayaan. Bani Israel gagal bukan karena mereka membenci Allah, tetapi karena mereka tidak sanggup menunggunya. Dalam kegagalan itulah tersimpan cermin bagi umat manusia, bahwa banyak dosa besar lahir dari ketergesahan, bukan dari niat jahat yang terang-terangan. Kisah ini juga meluruskan satu ketidakadilan sejarah, bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah penjaga tauhid, bukan pengkhianatnya. Ia diuji dengan tekanan mayoritas, ancaman perpecahan, dan fitnah kolektif. Al-Quran membersihkan namanya, menempatkannya sebagai nabi yang bersabar di tengah badai. Dari Harun, umat belajar bahwa tidak semua kebenaran bisa ditegakkan dengan cara yang sama dalam setiap situasi, namun kebenaran itu tidak pernah boleh ditinggalkan. Dan Musa, dengan murka dan doanya, mengajarkan keseimbangan kepemimpinan. Ia marah ketika tauhid diinjak, namun ia juga bersujud memohon ampun bagi kaumnya. Ia menghancurkan berhala, namun membuka pintu taubat. Dari Musa, umat belajar bahwa ketegasan tanpa rahmat melahirkan kehancuran, dan rahmat tanpa ketegasan melahirkan kelonggaran yang menyesatkan.